Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Jangan Panik. Semakin mesra mantan bersama orang ketiga, semakin cepat mereka akan berpisah. Ya, kita ini suka menyusahkan diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan? Tiap hari mengintip media sosial mantan, padahal kita tahu persis, ya, setiap melihat kemesraan mantan bersama orang ketiga, kita jadi susah. Jadi tidak bisa tidur, jadi tidak nafsu makan, ya, jadi tidak semangat belajar kalau masih kuliah. Ya, kalau sudah bekerja, jadi bekerjanya tidak fokus, kepikiran terus, dan seterusnya. Tapi ya kita lakukan terus, ya, tetap saja tuh. Ya, penasaran, ngintip media sosial mantan. Habis itu stres sendiri. Habis itu jadi panik, ya, melihat betapa mesranya mantan sekarang bersama orang ketiga. Nah, tapi sesungguhnya, ya, ketika mantan itu semakin mesranya bersama orang ketiga, kita tidak usah panik, karena justru kemesraan itu adalah tanda bahwa semakin cepat pula mereka akan berpisah. Ya, nah, kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas kenapa demikian, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi ya, cinta yang dijalani orang itu persis seperti orang lomba lari maraton. Pernah ya, lari jarak jauh tuh, ya, nggak usah jauh-jauh lah, 5 km aja. Ya, kita lari 5 km tidak pakai strategi. Itu kalau atlet lari maraton tuh semuanya pakai strategi, ya. Mereka di awal itu tidak speed, ya, belum nyari posisi, ya, tapi berusaha melepaskan diri dulu tuh dari atlet-atlet yang amatir, ya. Biasanya 1-2 kilometer tuh, kalau yang lomba 10 kilometer itu yang atlet-atlet amatir itu sudah keteteran tuh, sudah berceceran di mana-mana tuh, ya. Nah, itu kelompok kecil yang speednya konstan itu atlet-atlet profesional yang punya strategi. Tapi mereka tidak sprint dulu. Mereka menghemat tenaga. Ya. Kapan mereka mulai sprint tuh? Biasanya kalau sudah di atas 8 km tuh mulai sprint. Tapi sprintnya belum seperti sprinter yang lari 100 meter, belum, ya. Nanti begitu masuk 9 km tuh mulai speednya ditambah. Ya, masuk 9 km lewat 200 meter, mulai itu sprintnya sudah seperti sprinter 100 meter. Di situ tuh mereka baru ngegas, ya, menghabiskan semua tenaganya. Tapi kalau orang lari 10 km sejak start, itu dia sudah sprint, dia kerahkan semua tenaganya, ya, 1 km sudah capek. Bisa bertahan 1 km juga sudah bagus tuh. 200 meter sudah ngos-ngosan dilewati. Ya, jangan-jangan
Sampai ke finish itu sudah jalan kaki, itu ngangkat kaki itu rasanya sudah beratnya luar biasa. Tidak pakai strategi. Nah, cinta itu juga begitu. Semakin diumbar, ya, semakin menunjukkan kemesraan yang luar biasa. Ya seperti orang lari maraton tadi, staminanya cepat habis. Ya, kita bisa lihat tuh orang yang pesta pernikahannya besar-besaran, pakai foto prewedding yang mahal-mahal, biaya pestanya mahalnya luar biasa. Biasanya cepat bercerainya. Kenapa? Karena energinya langsung dia habiskan di awal. Ya. Sudah stres duluan tuh. Memikirkan hutang untuk pesta pernikahan. Ya. Setelah itu kan orang menikah kan tidak cuma pesta. Setelah itu butuh rumah, butuh makan, butuh minum, butuh kendaraan, butuh beli vitamin, dan seterusnya. Udah isinya bertengkar terus. Coba kita bandingkan dengan orang yang menikahnya sederhana saja, tapi memasuki pernikahan dia punya tabungan. Ya. Dia memulai pernikahan ya tidak terlalu stres. Ya kaget ya. Ada keadaan-keadaan baru yang membuat mereka jadi kaget. Misal beradaptasi nih dengan karakter sifat dari pasangannya. Kaget loh, kok sekarang setelah menikah begitu? Kemarin pada saat masih PDKT kok seperti ini? Nah, itu kaget. Ya, tetapi tidak ditambah dengan beban stres memikirkan hutang. Ya, hutang pesta pernikahan yang sudah dijalani kemarin ya. Jadi stresnya ada, tapi tidak sebesar orang yang pakai ngutang-ngutang itu. Ya. Nah, sehingga mereka bisa lebih bertahan, staminanya lebih terjaga daripada yang all out di awal. 2 hari setelah menikah sudah mulai bertengkar. Ini mau bayar hutang dari mana? Kok uang sumbangan pengantin diambil oleh orang tuamu semua? Kita modal menikahnya dari mana? Sudah mulai bertengkar. Ya, maka tidak sampai setahun kemudian bercerai. Nah, jadi mantan juga begitu. Dia umbar tuh cintanya, ya, kemesraannya, habis tuh stamina, ya, langsung berganti dengan rasa jengkel, rasa kecewa, dan seterusnya dan seterusnya. Ujung-ujungnya bertengkar setiap hari. Dari mencintai amat sangat, jadi benci banget tuh kepada pasangannya. Nah, maka ya, kita diajarkan seperti itu. Orang yang mencintai berlebihan akan jadi orang yang membenci juga secara berlebihan. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahbib habibaka khaunan ma'asa ayakuna bakhidaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, cintailah dengan sederhana, dengan biasa-biasa saja. Karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Nah, itulah yang akan terjadi pada kehidupan mantan yang begitu mesranya pada saat ini, pamer kemesraan di media sosialnya, di Instagramnya. Ya, hari ini dia mencintai secara berlebihan, maka tidak lama lagi dia akan membenci pasangannya juga secara berlebihan. Ya. Nah, maka jangan panik melihat kemesraan mantan dengan orang ketiga di media sosialnya.
Karena semakin mereka mengumbar kemesraannya, itu adalah tanda semakin cepat pula mereka akan berpisah. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.